Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Biarlah kita di dalam segala kondisi tetap setia merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetap setia melayani keluarga kita, dan juga tetap semangat di dalam beribadah meskipun online. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pada pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, setiap kita mungkin sudah sering membaca bagian ini. Kita sebagai orang Kristen itu mempunyai tujuan di mana Tuhan menyelamatkan kita. Dia tidak menyelamatkan kita dengan asal-asalan atau karena keisengannya, tetapi Dia punya tujuan. Nah, pada bagian ini ada dua tujuan bagaimana orang Kristen itu diselamatkan. Yang pertama adalah agar kita bisa menjadi alat di tangannya. Tuhan ingin membangun gerejanya melalui kita, dan kita dipakai sebagai rekan kerjanya Allah. Karena itu kita disebut sebagai alat atau rekan kerja untuk menyatakan pekerjaannya di dunia ini. Kedua, agar Tuhan dapat menggunakan kita untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Nah, kedua tugas ini berjalan bersama-sama di dalam kehidupan orang Kristen. Ketika seseorang diselamatkan, maka dia akan dipakai untuk Tuhan, untuk pekerjaan kemuliaan nama Tuhan. Kemudian Rasul Petrus menggunakan dua ilustrasi yang sangat unik untuk menggambarkan kedua tugas orang Kristen tersebut. Pertama, ilustrasi mengenai batu hidup, menunjukkan kepada tugas pembangunan tubuh Kristus, yaitu gereja Kristen atau gereja Kristus itu sendiri sebagai tugas kita yang pertama. Sebagaimana Kristus sudah menjadi batu penjuru yang disampaikan oleh Petrus bagi setiap fondasi rumah rohani yang sudah ditancapkan, ditanamkan itu bagi setiap orang manusia dan juga orang Kristen, setiap anak Kristen ataupun orang Kristen itu juga harus menjadi batu yang hidup untuk pembangunan gerejanya. Dengan demikian, Kristus itu adalah dasar dari persekutuan-persekutuan orang-orang Kristen yang ada. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan hari lepas hari, gereja kita mencanangkan gerakan 4S. Masih ingat apakah itu 4S? Sehari sapa satu saudara. Bapak Ibu Saudara, apakah masih melakukannya? Ini adalah satu gerakan yang penting dilakukan. Karena kita dipanggil di dalam satu persekutuan di dalam Yesus Kristus. Karena itu kita harus saling menyapa saudara kita, meskipun itu sekarang secara online, lewat Facebook mungkin, WhatsApp. Ini mengikat kita supaya kita tetap ada di dalam sebuah persekutuan yang indah, di dalam kasih Kristus itu sendiri. Dan itu adalah dasar di mana kita sungguh-sungguh menghayati bagaimana pengorbanan Kristus itu mempersatukan kita dengan berbagai latar belakang, keluarga yang berbeda, karakter yang berbeda, mungkin suku yang berbeda, dengan sifat-sifat yang berbeda, tetapi kita semua diikat di dalam satu kasih Kristus. Itulah mengapa Yesus yang adalah batu penjuru itu menanamkan kasih-Nya di dalam fondasi gereja yang secara organisme, yaitu kita sendiri, untuk dapat saling mengikat di dalam persekutuan yang ada. Persekutuan anak-anak Tuhan ini disebut juga sebagai imamat yang rajani, yang tadi kita baca. Istilah imamat yang rajani menunjukkan bagaimana fungsi imam yang menjadi jembatan antara manusia atau orang berdosa dengan Tuhan. Nah, demikian juga dengan setiap anak Tuhan yang disebut sebagai imamat yang rajani. Anak Tuhan adalah imam bagi sesamanya, untuk sesamanya itu dapat sampai kepada Tuhan, dapat mengenal Tuhan. Nah, itu dapat diperoleh dari yang namanya persekutuan. Jadi setelah bersekutu, itu tidak berhenti di dalam persekutuan itu saja, tapi bagaimana persekutuan itu menguatkan imam-imam kecil, yaitu saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk jadi berkat bagi sesama kita, sehingga sesama kita dapat mengenal Kristus. Kedua, ilustrasi ini sangat mengungkapkan bagaimana tujuan kita diselamatkan.
Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita tidak bisa menjalankan kedua tugas ini di masa pandemik yang menekan, yang membuat kita harus berpikir ulang mengkaji tugas kita? Tugas ini sangat bisa dilakukan. Kita masih bisa bersekutu meskipun secara online, karena Yesus adalah batu penjuru itu. Dan kita masih bisa menjadi berkat imamatnya rajani dimanapun kita berada. Di rumah kah, di tempat pekerjaan kah, dimanapun. Karena dua panggilan ini, dua tujuan kita diselamatkan ini sama sekali tidak terpengaruh akan kondisi yang ada. Ini adalah tujuan yang sangat mulia, yang Tuhan tempatkan di dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Tuhan masa kini, sebagai orang Israel yang rohani, kita dikhususkan untuk dapat memberkati dunia ini. Dan gereja kita mengambil bagian bagaimana kita memberkati gereja ini dengan cara di dalam dunia pendidikan, yaitu pembangunan sekolah Joyful, dan juga di mana sekolah Joyful dapat jadi berkat bagi lingkungan sekitar. Karena itu marilah kita menangkap visi misi ini, dan kita juga terus-menerus boleh bersaksi. Karena itu adalah panggilan hidup kita, di mana kita membentuk satu persekutuan imamatnya rajani untuk jadi berkat bagi sekeliling kita, supaya setiap orang yang mengenal kita itu juga dapat memperoleh keselamatan. Supaya mereka dapat mengenal setiap kita menjalankan tugas mereka juga kemudian hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hiduplah kudus dan jadilah teladan di rumah, di pekerjaan, di lingkungan. Dan marilah kita siap untuk dapat jadi agen kerjanya Tuhan. Menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena kita adalah imamat yang rajani. Selamat menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Selamat jadi imamat yang rajani. Tuhan Yesus memberkati kita semua.